Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Nova kedatangan seorang kakak dari kampung halaman ya di Payakumbuh sana. Siapakah gerangan ia? Nanti kita akan sapa dan kakak tersebut pastinya akan memperkenalkan diri. Siapakah gerangan kakak tersebut? Oke, Assalamualaikum Kak Pamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kak Famid gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong ganggu aktivitas Kak nggak? Oh, enggak, ini udah disediakan waktunya, Mbak Nova. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada seorang kakak, dia adalah pemilik radio di salah satu kota Payakumbuh. Jangkauannya kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Kita persilahkan dulu ke Kak Famil untuk memperkenalkan diri. Kira-kira apa yang ingin diinformasikan kepada pendengar yang akan mendengar kita, gitu Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum dan selamat siang buat adik-adik semua ya. Nah, karena disuruh untuk memperkenalkan diri, nama kakak Harni Pamil, biasa dipanggil Pamil, dan sekarang aktivitasnya selain dari ibu rumah tangga, juga seseorang yang diamenahi untuk mengurus sebuah stasiun radio swasta yang dinamakan Radio Sukasindo. Nah, kakak udah berkeluarga, terus juga udah punya 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, mungkin itu aja apa yang pengen diketahui tentang kakak. Mungkin nanti ada digali sama Pak. Tapi nggak terlalu banyak-banyak. Iya, oke, terima kasih Kak Famil. Seperti yang disampaikan Kak Famil tadi, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang menurut Nova sendiri itu luar biasa sekali. Dia mendidik 3 orang anaknya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan alhamdulillah yang paling tua sudah kuliah di mana Kak? Di Jawa Tengah, di Undip. Undip di Jawa Tengah untuk jurusan? Teknik komputer. Teknik komputer. Teknik komputer. Iya, teknik komputer. Berarti Kak Famil secara pribadi sudah punya generasi dari keluarga sendiri yang bisa meneruskan radio di Kota Payakumbuh. Radionya Radio Safasindo dengan moto yang sangat luar biasa menurut Nova, yaitu lebih sejuk didengar umat. Sampai sekarang masih itu ya Kak motonya? Insya Allah masih, Ova. Iya. Masih. Iya, itulah lebih sejuk didengar umat, gawainya itu memang kepada dakwah dan berita. Dan kali ini teman-teman pasti penasaran apa sih sebetulnya yang ingin diangkatkan Nova dalam perbincangan kita kali ini. Kita ingin mencari tahu bagaimana sih perkembangan Radio Safasindo, lalu nanti bagaimana kita kalau seandainya punya niat untuk membuat mendirikan sebuah media. Jadi kita akan dengarkan sejenak dari Kak Famil seluk-beluk berdirinya Radio Safasindo. Silakan Kak. Oke, bercerita mengenai awal adanya Safasindo ini sebenarnya berasal dari hobi gitu. Dan sebenarnya bukan kakak sendiri yang pertama kali ide dari membuat radio, itu dari suami gitu ya, punya hobi, terus dibuatlah ini komunitas terlebih dahulu. Terus waktu itu terpikir untuk kita aja dulu gitu kan, sekitar hobi. Terus dilengkapi alat-alatnya seperti pemancar, terus ruangan sederhana gitu ya, terus tidak seperti soundnya dan komputer segala macam. Terus kita semua coba-coba siaran seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan, ini awalnya ini tahun 2005, 2006 gitu ya. Awalnya tuh waktu itu masih di tempat tinggal kita, di rumah gitu ya. Nah, setelah itu ternyata kok ya seperti ini aja gitu. Karena sebenarnya tujuan dari radio itu sendiri kan kita juga harus mengurus yang lain, nggak boleh hanya sekedar cuap-cuap
itu apa aja, karena kita juga memerlukan yang namanya nanti izin. Ya, kita kalau sesuatu yang kita buat tuh setidaknya kita mengikuti aturan, mengikuti prosedur agar apa yang kita kerjakan itu kan bisa lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Jadi setelah dipikir-pikir, gimana kalau nggak ini aja gitu kan, nggak pindah gitu kan. Akhirnya kita pindah ke kota. Kita pindah ke kota 2008 lah. Kita pindah ke kota, terus kita numpang gitu ya. Dan ternyata di sana kita merintis membuat izin segala macam, karena radio ini ada beberapa izin yang harus kita penuhi, seperti izin frekuensi, terus izin penyiaran seperti itu ya. Dan itu ada prosesnya juga, seperti ada evaluasi dengan pendapat. Pokoknya setiap radio yang mau tumbuh gitu ada prosesnya. Enggak, asal ada ini kita buat radio, ternyata itu nggak bisa ya, seperti itu sama sekali. Karena di waktu Radio Sofasindo awal-awal berdiri itu ternyata yang pada awalnya ada sekitar 2 radio di Payakumbuh Kabupaten Kota. Nah di pas Sofasindo itu muncul, banyak bermunculan radio-radio yang lain seperti itu. Ada beberapa 4 buah radio lah, akhirnya mungkin ternyata asik juga ya beradio, mungkin seperti itu ya. Tapi pada akhirnya sekarang tinggal beberapa radio aja lagi, salah satunya Sofasindo. Jadi sampai di situ kita udah urus izin-izinnya. Nah pada awalnya kita juga modal semangat, terus seadanya, tapi memang ya semangat dan kerja tim itu sangat perlu untuk menghasilkan suatu program yang waktu itu radio cuman hanya memberikan program hiburan seperti lagu-lagu seperti itu ya. Nah kita memilih alternatif gitu. Alternatif gimana sih radio ini didengar, karena ternyata orang butuh berita, orang butuh informasi gitu. Itulah yang kita olah agar radio ini, kan kita mesti mencari penggemar yang baru gitu ya, pendengar yang baru, karena kita baru. Jadi akhirnya kita concern di situ. Salah satu yang penting adalah kita anggap radio ini sebagai sarana untuk kita untuk bisa, ya seperti yang Alfa bilang tadi, kita bisa mensiarkan agama kita gitu dengan tagline yang tadi, lebih sejuk didengar umat. Seperti itu, Alfa. Sampai akhirnya Sofasindo itu dari 2008 ya, kalau udah pindah sampai sekarang udah 2020 ya. Ya seperti itulah perjalanan. Masih ada gitu. Iya, alhamdulillah Radio Sofasindo di tengah teknologi yang sudah berkembang masih bertahan dengan motonya lebih sejuk didengar umat, yang awalnya itu ternyata hanya hanya menyampaikan hiburan dan berawal dari sebuah hobi. Memang kalau sesuatu gitu. Ya, kalau sesuatu yang diangkat dari hobi itu insya Allah terus berlanjut ya Kak ya. Terus bertahan ya insya Allah ya. Ya mudah-mudahan. Sembari terus juga mengikuti perkembangan seperti itu ya. Iya. Tadi disebutkan oleh Kak Famil ada program yang diangkatkan yakni berita, karena masyarakat itu memang butuh berita. Jadi itulah salah satu nampaknya yang membuat Radio Sofasindo masih bertahan sampai sekarang, bahkan kabarnya juga jadi dicontoh ya Kak ya dari media yang lain, bener gak? Bener gak? Alhamdulillah kan memberikan contoh yang baik ya Kak. Iya. Ditiru berarti sesuatu yang baik gitu kan Kak? Nggak ditiru. Nggak apa-apa. Betul-betul. Yang baiknya gitu ya. Nah kemarin mungkin selain karena orang kan bilang gini, berita tuh bisa kita dapatkan di mana saja. Seperti sekarang orang dengan mudahnya, dengan cepatnya orang mendapatkan berita. Tapi yang pasti adalah apakah berita itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah itu. Tapi radio dengan melakukan macam proses, dia harus begini dan beritanya bertanggung jawab. Nah itulah nanti kita berusaha dan kita yakin bahwa berita kita ini bukan hoax. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan musimnya nih Pak. Mana orang bisa buat berita. Ternyata udah 2 tahun yang lalu. Seperti itu kan. Benar. Akhirnya berita itu menakut-nakuti. Seperti itu kan. Nah itu sebenarnya tanggung jawab dari kita selaku media, khususnya radio. Iya, ini kita juga mau tanya-tanya nih, program andalan dari Radio Sofasindo. Selain berita ada lagi tidak Kak program andalannya? Untuk saat ini atau mungkin sudah ada sejak dulu gitu?
Oke, kayaknya yang pernah siaran merasa deh ya. Ah, yeah. Gimana Kak? Ayo masih ada nggak? Masih ada nggak? Nah, itu memang program andalan kita. Maksudnya Bener-bener. itu memang beda loh dari yang lainnya gitu ya. Kita Iya memberikan bener. informasi yang ringan-ringan. Itu segmennya adalah ibu-ibu, remaja putri, atau mungkin keluarga kecil, seperti itu ya. Nah sekarang program itu mungkin paling modifnya kita mendatangkan narasumber. Oh, oh gitu. Ada. Kita hari Rabu insya Allah kita ada dari Kemenak ya, bagian dari ini urusan rumah tangga seperti itu. Sumbernya. Nah, kemarin ini dengan unicorn namanya dari Kemenak Kota Payakumbuh. Oh gitu. Oh Jadi jadi. masalah-masalah tentang rumah tangga, aturan atau segala macam yang berhubungan dengan rumah tangga atau pernikahan bisa nanti berkonsultasi. Iya iya iya. Oh berarti apa? Atau Pak bisa jadi nanti narasumber. Sumber. Uh, ya, oh berarti sudah ada apa? Modifikasi kalau istilah Kak Famil tadi mendatangkan narasumbernya ya Kak ya. Nah, kita juga beberapa waktu yang lalu kita pernah kerjasama dengan ibu profesional. Mereka sebagai narasumber ibu profesional. Ini yang ibu profesional ini pimpinannya apanya tuh? Foundernya ibu ini yang Jari Matika. Payakumbuh. Juga ibu ini belajar online. Ya Payakumbuh Kabupaten maupun Kota dan ini kan udah nasional. Cuman yang kerjasama sama kita tuh yang cabang Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Oh itu pernah atau? Juga ada pernah. Maksudnya pernah mengisi beberapa kali program Samara, khusus ini kan kita ada tema-tema setiap hari yang berbeda dari Senin sampai Jumat, seperti yang Pak tahu dulu ya, masih ingat nggak? Oh, hari Senin kecantikan, benar nggak sih? Mengingat-ingat. Ini kesehatan, Selasa kecantikan, Rabu pernikahan, hari Kamis fikih wanita, hari Jumat parenting, hari Sabtu serba-serbi. Nah hari Minggu baru tebar salam ya kan? Oh iya, oh, berarti agak beda sih Kak. Dulu pernikahan hari Jumat kalau nggak salah. Ya sekarang menyesuaikan apanya kita tukar, memang udah 2 tahun belakang. Oke. 2 tahun belakang pernikahan di hari ini. Karena biasanya yang hari Jumat yang siaran yang belum nikah gitu. Oh gitu. Susah juga kalau diangkatkan yang belum nikah, yang mengangkatkan ini. Satu hal yang berkesan bagi Opa Kak selama di radio dulu, mengangkatkan materi untuk program Samara itu ada sebuah majalah. Nah, dan sayang majalah itu 2017 kemarin Opa cari nggak ada lagi. Sekarang gimana Kak? Masih ada nggak majalahnya? Kayaknya orang karena udah pindah ke online seperti itu ya, nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Majalah itu. Oh. Pernah Opa nulis dulu ya? Iya. Iya, dikirim ke majalah tersebut kan. Iya, nggak ada lagi majalahnya. Oh, sayang sekali karena di sana banyak hal-hal tentang perempuan yang sesuai fikih dan syariat diangkatkan, bahkan lebih modern lah, tidak terlalu kaku, jadi kita tidak takut untuk mengenal Islam itu sendiri gitu. Nah Kak, ini sekarang nih COVID sudah kabarnya merajalela. Nah kalau di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota sendiri gimana sih kabarnya? Lalu gimana media terutama Safasindo di tengah pandemi itu, bagaimana sih kabar beritanya gitu Kak? Ya, kabar ceritanya sekarang emang ya ternyata gelombang COVID setelah diberlakukannya new normal, orang seolah-olah mereka sudah terbebas dari yang namanya COVID. Itu makanya diperkirakan gelombang setelah PSBB ini lebih banyak korban yang berjatuhan dengan COVID dan malah ada orang terdekat kita yang terkena gitu ya. Nah, Opa mungkin
kalau ditanya mengenai apa sih peran media khusus Sofasindo dalam hal ini, apa seberapa jauh perannya seperti itu mungkin ya, perannya di dalam pandemi COVID ini. Kita sebenarnya dari awal, di awal-awal COVID belum sampai gitu, maksudnya masih COVID di Cina gitu, seperti itu kan, pas bulan Maret atau bulan apa tuh ya, bulan Februari atau Maret, terus sudah merambah ke Jakarta, ke kota besar. Kita udah mulai melakukan ini, ada ILM-nya, iklan layanan masyarakat. Kita harus hati-hati karena itu virus itu akan menyebar, akan berpindah, kan seperti itu kan, kita harus hati-hati. Kita udah mulai. Terus akhirnya setelah ada korban yang itu pertama kali, terpikirkan oleh kita setelah itu, gimana ya anak-anak kalau sekolah. Nah, akhirnya setelah pemerintah atau Pemko dan Pemda melakukan ini, sekolah di rumah, nah kita terpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk adik-adik atau pelajar-pelajar agar mereka bisa juga mendapatkan materi, karena waktu itu kan nggak segencar sekarang juga ya, orang mungkin nggak setiap anak punya HP gitu ya, mungkin anaknya ada 5, sekolah semua, beda apa tugasnya ya, seperti itu ya. Terus kita rapat dengan tim, gimana kita kan dulu kan pernah tahu juga kita udah ada program BBS, belajar bareng Sofasindo kan. Nah setelah itu gimana kalau belajar bareng Sofasindo kita lakukan lagi untuk membantu pelajar-pelajar atau murid-murid sekolah bisa belajar dari guru mereka gitu, tanpa harus bertemu langsung seperti itu ya. Terus kita bicarakan dengan beberapa sekolah. Waktu itu kita masih ini SD SMP seperti itu ya. SD SMP kita coba hubungin karena nggak semua orang lupa mau gitu, nggak semua orang peduli gitu ya. Tapi dari sekian banyak pasti ada yang peduli juga. Nah akhirnya kakak coba dengan beberapa guru di sekolah swasta, di sekolah negeri. Nah, adalah beberapa guru, termasuk nih yang lagi ngomong sekarang. Kita telepon kan. Nyelip sekali. Seperti itu. Terus berjalanlah program itu. Nah, sampai sekarang, cuman beda tingkatan. Kalau dulu kita udah konsentrasi di SD ya gitu, SMP, kita menghadirkan gurunya di sini, terus nanti kita bisa interaktif dengan murid-murid yang di rumah atau di mana saja bisa mendengarkan. Karena kan Sofasindo seperti yang saya tahu, kita pun bisa didengarkan di live streaming di www.sofasindo.com. Nah, dan buat yang ingin tahu berita mengenai Payakumbuh dan sekitarnya bisa juga lah baca-baca di webnya ya, atau mungkin ngirim berita boleh. Nah, seperti itu ya Pak. Iya. Dan berikutnya kalau program tentang COVID, sekarang kita bekerja sama dengan SMANSA. SMANSA Payakumbuh, mereka yang ini ya, yang menghadirkan guru-gurunya. Terus mereka nanti sebelum gelombang kedua ini, COVID sudah relatif aman dari PSBB dulu kan. Nanti anak OSIS dengan guru dan anak OSIS sebagai asistennya, seperti itu, datang ke radio rame-rame gitu. Tapi akhirnya setelah di gelombang kedua nanti gurunya yang datang, asistennya di rumah dan mendengarkan di rumah. Dan konsekuensinya adalah buat yang bisa menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah atau mendapatkan nilai bonus dari gurunya. Nah, seperti itu. Jadi mereka menyimak, dan kami pun ada grup, membuat grup yang isinya itu di guru-guru semuanya dengan kru radio, untuk saling bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Oh, berarti itu seputar materi pembelajaran untuk anak SMA gitu ya, Kak? Seputar materi pembelajaran SMA. Yang satu lagi, kita juga buat untuk, ada permintaan, kakak ditelepon sama seorang kepala sekolah TK gitu. Kota Payakumbuh. Kakak katanya, gimana kalau misalnya TK diadain juga dong, katanya kan, kita mau mengisi katanya. Nah seperti itu Pak, terus setelah kita bicarakan, udah mulai program ini, udah jalan 5 kali. Gitu. Ini namanya program Sofasindo, belajar bareng Sofasindo Ceria. Nah jadi gurunya kita hadirkan 2 orang di radio, terus nanti muridnya
Nanti kita udah siapkan juga, misalnya 5 orang murid ditelepon, apa tema hari itu, nanti muridnya yang menjawab dari rumah. Oh, Seperti itu. luar biasa sekali. Semuanya tentang keluarga gitu ya. Nah, terus nanti anak-anaknya, siapa keluargamu gitu, nanti ada pekerjaannya. Jadi mungkin mereka biasanya bertemu langsung di kelas. Nah, sekarang bedanya cuma mereka di rumah. Dan akhirnya mereka tetap juga bisa belajar. Iya. Oke. Dan beberapa TK yang Aruhama, TK, ya beberapa lah, ada Asia. Semangat sama guru-gurunya. Tapi ya gitu tadi, itu memang yang mungkin yang memang benar menyadari ini perlu gitu ya. Ada yang sudahlah gitu. Kayak apa nih orang kan beragam ya Kak. Tapi sesuatu yang baik itu apalagi bermanfaat untuk orang banyak patut juga kita perjuangkan walaupun di belakang-belakangnya ada yang tidak peduli. Iya. Tapi sebenarnya apapun yang kita tanam, maksudnya kalau kebaikan yang kita tanam, pada suatu saat kita akan menuai kebaikan juga, insya Allah. Benar. Awalnya hanya seperti itu awalnya. Mungkin seperti yang kita tahu sebetulnya adalah sebuah radio komersial ya, Iya. radio yang jual programnya. Nah, kita nggak niat di situ, Pak. Kita niatnya dulu kita buat bisa nggak membantu program ini. Niatkan aja itu dulu, terus laksanakan semampu kita gitu ya, seikhlas semampu kita. Insya Allah lah nanti program-program yang lain, rezeki yang lain akan ada untuk biaya operasional dan membayar kru tentunya. Iya, benar. Memang tidak gampang, tetapi ya ketika diperjuangkan pasti bisa. Apalagi kalau bagi Opa, apalagi kalau dari Opa dari sebagai guru bahasa Indonesia itu sangat apresiasi dengan media, baik itu radio ataupun media cetak, karena di sana kita bisa menyalurkan bakat anak-anak. Jadi mungkin kalau seandainya Opa berada di Payakumbuh mungkin sudah berusaha untuk melakukan kerjasama dengan Radio Safasindo gitu kan, memperkenalkan jurnalis di sekolah. Itu sangat penting. Karena biasanya kita pikir mungkin adalah sebagian menganggap radio itu kayaknya nggak bisa diperhitungkan lagi ya seperti itu ya, karena udah ada media-media yang lain. Nah, coba tunjukkan apa sih yang bisa membuat kita berguna, itu dulu lah. Ternyata radio ternyata masih ada gunanya ya. Nah, orang nggak ngeh sama radio itu sendiri. Tapi kalau enggak, ya kita masih yang itu juga nyanyi. Terus orang udah dengerin lagu di mana-mana bisa, lebih jernih lagi suaranya gitu kan. Tapi kalau ada sesuatu yang diperlukan orang pasti mendengar. Iya, itu kakak luar bekuhan. Nanti keluar bahasa nih. Nama ada Kak. betul. Iya. Radio dengan di tengah teknologi yang sangat berkembang pesat tentu mengalami kendala. Mungkin Kak bisa sedikit berbagi apa triknya sehingga bisa bertahan di tengah hal-hal tersebut, atau apa sih yang bisa kira-kira membantu perkembangan radio itu sendiri, Kak? Sebenarnya sesuatu itu jangan dianggap musuh duluan gitu. Ataupun dianggap musuh tapi itu anggap suatu penyemangat. Nah, itu sebenarnya mungkin pada awalnya kita ternyata ada ini segala macam, ada YouTube, ada ini apalah orang lagi radio gitu ya. Nah, gimana kalau enggak kita coba memanfaatkan yang kita takutkan itu untuk menjadi membantu kita dalam radio ini ya, seperti itu. Menjadi turunan-turunan seperti itu ya. Misalnya ini radio ternyata punya YouTube, radio ternyata punya channel streaming, radio ternyata punya web, radio ternyata bisa divisualkan lewat ini IG Live seperti itu kan. Karena mungkin pelajar atau generasi milenial tuh nggak punya radio lagi. Nah, gimana dia bisa mendengar dari HP-nya? Nah, apa yang mereka perlukan? Nah, itu yang coba kita hadirkan. Jadi, kalau misalnya di radio itu, kan udah ada ini segala macam, ternyata radio nggak diperlukan lagi. Ada kok. Nah, buktinya salah satu adanya ya. Kadang-kadang ada juga udah ada televisi. Kenapa radio mungkin nggak diperlukan lagi? Gitu kan? Kakak rasa enggak. Karena radio dan televisi itu punya kekuatan yang bisa saling mendukung atau kekuatan sendiri-sendiri yang mereka bisa
berdiri dengan kekuatan mereka. Mungkin dengan kan televisi bisa dilihat gitu ya. Nah, ada orang yang nggak bisa melihat terus, ya. Dia bisa bekerja sambil mendengar. Nah, mereka perlu radio. Informasi bisa mereka dapatkan sambil mereka bekerja. Nah, seperti itu. Jadi radio masih perlu dong, masih. Buktinya di luar negeri masih ada namanya BBC, VOA segala macam, masih ada tuh radio kan mereka. Jadi sebenarnya jangan takut dulu. Tapi seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama, yang lain-lain itu gimana? Ya cobalah kita modifikasi, coba kita ajak media lain tuh berteman gitu ya, maksudnya berteman. Sama. Ada pula, coba pula buat YouTube-nya Papa Sindo. Misalnya ini, coba lah masukkan informasi di situ. Ya kami ya nggak bisa lah keluar, iya nanti ibu lihat ya kita putarnya ini jelasnya seperti itu, kita coba-coba gitu ya. Iya. Sebenarnya itu sih Pak. Yang pertama sih yakin dulu lah gitu. Kalau kitanya sendiri nggak yakin kita bisa, gimana ya? Mau jadi ya. Yakin dulu, terus udah yakin kita apapun yang kita lakukan itu kita fokus gitu. Oke, benar-benar benar sekali. Kita harus selesaikan ini, jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah apapun nggak akan jadi setengah-setengah. Iya, betul-betul. Kalau mau serius, mau sukses suatu hal itu harus fokus dan serius ya, Kak. Iya. Ya. Ini waktu itu Kak pernah lihat ada sebuah pertemuan, kayaknya dalam ajang apa itu Kak, bisa ceritakan sedikit, ajang penerimaan penghargaan atau apa itu waktu itu? Coba ceritakan sedikit Kak. Insan media, radio, televisi, itu dari KPID Sumatera Barat, KPID Award namanya. Waktu itu mereka mengadakan biasanya setiap tahun, tapi mungkin tahun ini enggak ya, karena terkendala masalah pandemi. Dan waktu itu di KPID Award tahun 2019 kita alhamdulillah baru nominasi untuk program anak. Jadi di Radio Sumatera Barat nominasi untuk program satu Indonesia, terus satu lagi nominasi untuk berita. Jadi kita mendapatkan 2 nominasi untuk KPID Award, tapi kita belum mendapatkan penghargaannya, baru masuk nominasi aja. Iya. Lumayan lah dari 86 radio. Dari berapa regu Kak? 86 rasanya radio. Oh lumayan. Sumatera Barat lumayan ramai. Iya, itu pastinya pengalaman yang berharga juga bagi Kak dan radio mengikuti ajang KPID. Benar nggak Kak? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah gitu ya? Iya. Karena lagi COVID sekarang, jadi tahun sekarang tidak ada gitu Kakak. Misalnya kita udah mengirim bahan untuk materi yang diperlombakan itu. Oke. Ternyata setiap radio loh punya program anak. Kita 4 radio. Iya. Waktu itu Kak juga pernah cerita kalau Bapak pernah ke RCTI, itu dalam rangka apa waktu itu Kak? Jalan-jalan atau memang kebetulan sengaja ke sana? Oh itu apa ya waktu itu ya? Bukan RCTI sih, MMC TV. Masih satu grup ya? Oh gitu. Iya, untuk nambah ilmu ya, nambah ilmu datang ke media lain. Iya, itu sebenarnya. Oke Kak, di sini sudah asar, jadi mungkin perbincangan kita ini ya, 1 jam ya di sana ya dari sini. Perbedaan waktunya? Iya, ini jam berapa di sana? 14.42 sudah asar. Sudah asar. Waktunya sih nggak beda ya, cuman waktu sholatnya
ini ya, Iya, cepat lebih ya. cepat. Subuh pun lebih cepat. Subuh pun lebih cepat. Oke. Ah, Kak Pamil, sebetulnya ingin berbincang lebih banyak lagi, cuma waktu kita terbatas, jadi mungkin sampai di sini. Tapi sebelum ditutup dulu, kita mau lihatlah kru-kru yang di sekitar Kak, dilihatkan ke monitor biar kelihatan Kak. Bentar ya. Oke. Tadi ini ada Kru-kru. yang baru. Oh, siapa sih kru-krunya? Adik-adik asli Payakumbuh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Ova, dia dulu siaran di sini. Sekarang dia udah sama-sama loh UNP. Oh iya, guru dong. Ya kan pendidikan kan ya. Namanya Kak? Dia Zadev. Oh, Zadev. Jurusan? Di kalau ada foto di situ kan, ini Kak Nova nih. Halo, siapa lagi Kak? Oh, masih. Halo, Assalamualaikum. Mana lagi? Siapa lagi? Rido mana? Makan lah. Oke. Mas Triji udah ini Kak, udah bilang di luar. Di DPRD. Oh, lagi apa di lapangan? Ada Sari, adik-adik semua. Oh, ramai. Ramai. Milenial yang banyak. Oh, mantap. Seru. Baguslah. Kalau anak muda, jadi semangatnya akan lebih muda, jadi pasti ada inovasi baru ya. Ini ada Dek Magang nih dari Undri. Oh, Assalamualaikum. Ini ilmu komunikasi juga. Ini di Winska. Oke. Bidang ini ya. Ini yang paling tua. Tua sekali. Semangatnya paling muda. Ya, insya Allah lah. Luar biasa, Masya Allah. Iya, yang lagi siaran ya, Kak? Iya, yang lagi siaran Mbak Wi. Nah, itulah generasi tua juga sama kakak. Oh. Generasi tua yang masih semangat. Iya, benar. Oke. Apa yang ilmu komunikasi itu bidang dia sekali itu Kak, bisa menggali lagi kan? Ini berdua nih, bertiga, satu ada cowok di dalam Peggy namanya. Oh, memang komunikasi, Undri. Semua keren-keren ya. Sekolah di Undri tapi aslinya? Aslinya orang kita lah. Oke, Payakumbuh dong. Benar. Oh, kabupaten. Iya. Tapi kita orang-orang kabupaten yang membesarkan Payakumbuh. Benar. Orang tahu aja Payakumbuh pada orang kabupaten. Oke Kak Fahmi berserta krunya, adik-adik di sana. Semoga kita bisa berjumpa. Sebelum Pak tutup mungkin ada kata-kata yang ingin Kak sampaikan dulu pada pendengar kita nanti akan mendengar ini. Silakan dulu Kak. Apa ya? Bingung juga nih ya menyampaikan apa. Yang penting disampaikan di sini kalau kita sesuatu itu kita yakin. Maksudnya kayak kakak tadi kan, yang pertama radio itu memang sekedar hobi, terus akhirnya setelah itu kita belajar, terus ternyata enggak sekedar iseng aja, ini bisa dijadikan satu usaha seperti itu. Nah, uruslah itu baik-baik, fokuslah dengan itu. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baik, berguna. Iya. Jadi anggap segala sesuatu itu remeh. Segala sesuatu itu pasti ada hikmah dan pasti ada pembelajaran di dalamnya. Seperti itu aja. Iya, super sekali. Oke. Orang Famil Mario Teguh tuh enggak ada. Oh iya, benar. Ardi Famil Mario Teguh.
Oke, Pak. Oke, Kak Opa tutup ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, adik-adik di sana juga. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan bisa memotivasi dan memunculkan inspirasi bagi yang mendengar dan bagi kita sendiri. Salam sukses buat Kak Famil. Titip salam untuk Pak Yos. Semoga radionya makin maju dengan program-program. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan program-program andalannya, ya berkah untuk kita sendiri, berkah untuk umat, baik untuk dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke Kak, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.